Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan subscriber lover ya, dimanapun berada, mungkin di dalam negeri ataupun di luar negeri, semuanya adalah saudara Bajan ya. Terima kasih. Malam hari ini kenapa saya datang di hutan ini sendiri ya, memang dari rumah saya berniat memang sengaja untuk mendatangi hutan ini. Karena apa? Jujur ya, demi Allah saya ini kangen Gus Samsudin. Kenapa Mbah kok kangen? Ya memang beliau ini selalu menanamkan kebaikan ke saya. Mungkin dari omongannya, tindakannya, dia selalu memberi contoh-contoh yang baik kepada saya. Bahkan beliau ini selalu mengarahkan hidup saya, meskipun usianya lebih tua dari saya. Ya, jujur Gus Samsudin ini memang sangat luar biasa. Saya ngomong ini memang dari hati kecil saya ya, jujur ya. Saya tidak bisa membohongi hati nurani saya. Karena memang saya menyadari orang yang membohongi dirinya sendiri itu adalah dosa yang paling besar ya. Menurut saya seperti itu. Maka dari itu, kenapa saya harus datang ke hutan ini sendiri tengah malam? Memang disinilah tempat saya dikasih wejangan atau masukan-masukan Gus Samsudin. Dan setiap saya dekat dengan beliau terasa kayak gimana ya, mungkin Mbah Jan tidak bisa menceritakan yang saya rasakan ya, pokoknya kayak gimana gitu loh ya. Maksudnya seperti saudara, seperti wah saya bingung saudara. Setiap malam saya berdua di sini ngobrol-ngobrol, bahkan waktunya itu tidak sebentar, lama sekali lah. Setiap hari, setiap malam saya selalu ada di samping beliau. Ya saya cuma heran ya sama beliau ini, semangatnya luar biasa. Saya akui ya, semangatnya luar biasa. Jika saya teringat omongannya beliau ke saya, mungkin menasihati saya lebih-lebih kayak orang tua saya sendiri. Padahal Gus Samsudin ini umurnya lebih muda dari saya. Kapan dia bisa menemani saya lagi seperti malam ini, mungkin hati saya lebih damai. Memang tresno itu jalan kok kulino, memang betul. Orang Jawa bilang begitu. Karena setiap ketemu dengan beliau ini kan sering. Jadi sesering mungkin akhirnya timbul ikatan batin ya. Lebih dari saudara lah seperti itu. Terkadang saya mau tidur itu ingat ya. Ingat Gus Samsudin ini. Kenapa beliau ini mempunyai masalah belum selesai. Saya pun tiap hari mendoakan Gus Samsudin supaya beliau cepat melalui ujiannya. Memang semakin tinggi pohonnya memang semakin kencang anginnya, itu memang benar sekali.
karena beliau ini adalah seseorang yang banyak contoh lah, tidak perlu saya katakan. Mungkin panjenengan sendiri sudah tahu bagaimana sifat dan watak dari Gus Samsudin. Setiap hari tidak bosan-bosan memberikan wejangan, memberikan masukan, ya, sesuatu yang baik, disuruh sholat, disuruh dzikir, pokoknya banyak sekali lah. Harus berbaik sama orang tua. Gus Samsudin kok suwimen sampean iki. Saya betulnya ya rindu lah. Ya disinilah tempatnya. Dulu kalau nggak salah beliaunya duduk di situ, saya di sini. Terus saya bilang waktu itu, "Den, ilmu yang paling tinggi itu adalah diam. Karena di dalam diam tadi bisa menemukan jati diri kita. Di dalam diam kita bisa sadar ya, menyadari akan hidup kita, kesalahan kita karena diam." Maka dari itu Mbah Jan waktu itu bilang sama Gus Samsudin, ilmu yang paling tertinggi adalah diam. Rasanya hati ini menangis, saudara, jika saya teringat Gus Samsudin. Cobaannya itu loh, heran saya ini, sangat luar biasa. Semakin hari tidak semakin enteng ya, semakin berat juga. Tapi memang sampai hari ini memang jujur saya belum menjenguk beliau, karena memang hanya keluarga lah seperti itu. Jadi Mbah Jan tidak bisa untuk melihat beliau. Padahal hati saya ini sebetulnya pengen ketemu cengengesannya, tertawanya, ngejekin saya, bergurau dengan saya. Saya ini kayak orang gila. Masa teringat wajahnya saya tertawa sendiri, kadang itu di rumah. Beliau ini selalu memberikan masukan-masukan ke saya. Dulu saya dukun yang paling jahat ya mungkin, tetapi semenjak kenal dengan beliau, hidup saya bisa berubah. Saya bisa menjalani apa yang menjadi amanah beliau. Memang dulu saya mempunyai masalah ya, panjenengan sudah tahu, tetapi saya sudah minta maaf ke santri-santrinya ataupun ke umiknya, dan saya pun mendatangi pondoknya, dan beliau pun sudah memaafkan saya ya. Saya harus bisa membuktikan ya bagaimana permintaan maaf saya kepada beliau ini, saya harus bagaimana. Karena memang permintaan maaf kalau saya pribadi tidak hanya di mulut, tetapi dengan tindakan. Nah, tindakan itu harus saya laksanakan sesuai dengan amanahnya, amanah dari beliau. Karena memang beliau ini selalu berpesan, Mbah Jan, kalau bisa sampai harus belajar sholat 5 waktu, berbuat baik, baik sama orang tua. Kalau teringat nasihatnya itu, aduh, merasa salah diri saya jika saya teringat nasihat-nasihat beliau ini. Kisah hidup saya ini, Samsudin tahu betul lah bagaimana hidup saya. Setiap malam nongkrong di hutan, menghadapi musuh-musuh seperti dukun-dukun dan lainnya. Tiap malam itu, saudara, dia selalu memberikan
wejangan-wejangan ke saya. Kapan bisa terulang lagi seperti dulu? Mbah Jan sangat kangen. Apalagi beliau dulu pernah menyelamatkan saya waktu saya disekap oleh Suroto. Gus Samsudin lah yang menyelamatkan saya. Den Suwiram. Saya sangat merindukan. Mungkin panjenengan di luar sana, terutama subscriber lover dari Mbah Den, juga merindukan ya seseorang Gus Samsudin. Mungkin biasanya melihat ya tayangan-tayangan dari Gus Samsudin, terus sekarang sudah lama tidak melihat, mungkin rasa kerinduan itu kayak nggak terbendung lagi ya. Tetapi jangan khawatir ya, tetap para santri-santrinya tetap memberikan masukan atau informasi ataupun masukan-masukan yang terbaik buat panjenengan ya, terutama Kang Riki, Pak Rete ataupun lainnya ya. Dan mungkin Mas kameramen ini, Mas Agus ini selalu setia ya saudara. Setia ya Mas Agus ya. Mas Agus ini tiap malam bangunnya di pondok itu pagi-pagi, pulang dari hutan jam 3, jam 4 selalu setia. Bahkan nyawa pun sampai sempat terancam ini, karena memang kadang dukun-dukun ini tidak mau untuk di kamera, di video itu tidak mau. Maka dari itu ancamannya adalah kamera. Ya untung aja Mas Agus ini adalah orang yang kuat ya. Maka dari itu kesetiaan Mas Agus untuk GJ juga saya acungi jempol lah. Terima kasih Mas Agus masih setia mengikuti Abah Gus Samsudin. Semoga Mas Agus sendiri bisa bahagia dengan keluarganya, banyak rezekinya Mas Agus. Nggih. Dan dulu di tempat ini sempat saya bertarung, kalau nggak salah itu dukun siapa ya, banyak sekali pokoknya. Dan beliaunya ini menemani saya di saat saya perang dengan para dukun-dukun santet ini ya. Dan di saat saya kalah, terus saya dikasih media kayak tasbih, kayak sorban. Akhirnya saya bisa melawan dukun-dukun santet itu. Padahal Gus Samsudin ini orangnya baik, kenapa ya kok banyak yang musuhi gitu loh, heran aku. Selalu bicaranya untuk kebaikan kepada orang, selalu memberikan masukan-masukan ke panjenengan semua. Yang dulu yang tidak pernah sholat, setelah melihat video dari Mbah Den akhirnya bisa sholat, ya itu kan pahalanya besar. Tetapi kenapa orang seperti itu selalu diberi ujian? Maka dari itu saya mohon subscriber lovernya Mbah Den ataupun Bumi Sholawat, mari kita berdoa bersama-sama untuk membacakan Al-Fatihah ya untuk Gus Samsudin dan keluarganya. Semoga Gus Samsudin cepat ya untuk melalui ujian ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mungkin panjenengan bisa minat untuk madu. Siapa yang ingin madu asma ini, khasiatnya luar biasa dan mungkin kegunaannya banyak sekali.
Maka dari itu Mbah Jan selalu membawa ini. Apa? Si Mas Agus. Gak ada suaranya ya. Tapi saya hafal suara dengan ini. Ini ku suara Mas Agus. Mana, Mbah? Hei ku suara. Perlihatkan kamu. Ngapain kamu, Mbah Jan? Kamu beraninya sembunyi ya? Hei ku suara. Di mana kamu? Mana, Mbah? Gak enak ya. Ku suara, perlihatkan kamu ku suara. Gak enak ya. Hai ku suara. Di mana kamu? Ayo perlihatkan kamu. Kalau berani. Ku suara. Dasar dukun licik kamu ya. Hei ku suara. Ada api beneran, Mbah. Tenang, tenang Mas Agus. Tuh. Tuh Mas Agus. Kamu Apa? Hah? ganggu lagi saya ya? Ha? Mau kamu apa? Di sini, ha? Saya memang kedatangan sini. Kamu di situ. Hah? Jangan mengganggu kamera. Jangan ganggu kamera, saya mohon. Kenapa kamu? Hah? Ganggu saya kenapa? Kamu ngapain di sini, ha? Saya mengenang masa lalu saya dengan Gus Samsudin. Emangnya kamu kenapa? Kamu tolol. Hah? Goblok kamu. Yang goblok kamu lah. Kalau kamu kangen sama Samsudin. Hah? Bukan ke sini datangnya. Tempat ini karena tempat bersejarah bagi saya. Beliau selalu memberikan wejangan, memberikan masukan kepada saya. Ya di tempat ini. Makanya saya datang ke sini. Malah kamu mengganggu saya. Hah? Kamu yang ganggu saya, ha? Dari tadi berisik terus. Kenapa berisik? Ini kamu hutan ini, ya? Ini hutanku, ha? Kamu salah, kamu. Kalau kangen sama Samsudin, datang sana. Bukan datang ke sini. Tolol kamu. Aduh, Kuswara. Emangnya kamu nemui saya sudah kebal ya kulit kamu, ha? Gak kapok saya hajar ya, ha? Kuswara tidak akan kapok, tahu nggak? Hah? Memang dukun kayak kamu ini ya, dukun licik nih memang harus dihajar kamu ya. Hah? Kamu sudah tua, kamu harus berubah yang baik, Kuswara. Dari kemarin berubah. Hah? Nah, aku satria baja hitam, bisa berubah. Aduh, Kuswara. Kamu nih loh, izin ganggu orang, dukun licik lagi kamu. Waduh, Kuswara. Udah, kamu tobat aja, Kuswara. Hah? Hah? Kenapa kamu? Hah? Bawa ini. Jangan ke sini. Hah? Saya tadi datang ke sini bukan untuk berdebat sama kamu. Banyak baca kamu. Hah? Oh, yes. Awas Mas Gus. Dukun licik ini. Dia melempar saya. Kuswara. Kamu ini loh. Dukun yang paling licik yang saya kenal ya cuma kamu ini. Hah? Beraninya tendang dari belakang. Kamu kayak ular tahu nggak? Hah?
Kamu tahu, Kang Ali kemarin sama Kuswara. Santai Kuswara sama saya. Kamu mendatangi saya, emangnya kamu sudah pikirin, Mau saya tangkap ya kamu? Tangkap. Iyalah kamu licik kok. Dari awal saya udah bilang, datang ke sana bukan datang ke sini cari Samsudin. Kan sudah saya bilang, Bacot kamu. tempat ini dulu saya dengan Gus Samsudin ya di sini, makanya saya datang ke sini. Kenapa saya harus ke sana? Kuswara. Maju lagi. Hah? Di madu nih Mas Gus. Ini Mas Gus. Ya. Bentar lagi tak minum madu Mas Gus. Hei Kuswara. Kenapa kamu mengganggu di saat saya di sini? Keluarkan iblismu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ayo bangun Kuswara. Hei, kemana kamu Kuswara? Woi, kemana kamu? Woi. Larinya cepat Mas Gus. Hei, jangan lari kamu. Beraninya lari kamu. Aduh, Kuswara ini. Aduh. Untung tidak kena Mas Agus. Aman. Saya sudah antisipasi bahwa Kuswara pasti menggunakan kelicikannya Mas Agus. Bentar Mas Agus, saya juga capek Mas. Licik. Sampai memeh danu Mas Agus. Tak pengen ganggu kamera. Takkan ngadepi aku. Yuk kon dia asal iku mau. Heran aku yan. Kok yuk ketemu Kuswara maneh heran aku. Padahal tujuan saya tadi bukan untuk melawan Kuswara. Dari rumah memang saya datang sendiri, tujuan saya untuk mengenang di mana tempat ini saya bersama Gus Samsudin selalu bertukar ilmu supaya hidup saya bisa berubah ya, dalam arti berubah dalam kebaikan, tidak seperti dulu. Malah justru yang datang malah dukun licik itu. Tadi saya sudah mengira Mas Agus bahwa di saat terakhir pertempuran pasti dia menggunakan kelicikannya. Tadi pasti ada racunnya juga Mas Agus. Habis mah kena ya. Habis Mas Agus. Saya tangkis, saya langsung gini. Tidak kena. Tadi kalau kena ya mungkin saja, mungkin buta lagi, mungkin kayak kemarin tuh.
aduh, kesuaran memang dukun licik. Pasti dia bentar lagi ngomong sama itu sesembahnya itu, siapa itu, Nyi Blorok itu, sama temennya dukun wanita jahat Lasmini itu. Tapi saya tidak takut lah, saya tidak takut karena saya benar kok. Tadi mau saya tangkep, saya ikat gitu di pohon, keburuan lari. Luar biasa suaranya. Memang perjalanan saya dengan Gus Samsudin ini setiap malam menemui musuh-musuh yang paling jahat-jahat di hutan ini. Saya akui, sudah berapa aja dukun yang mendatangi tempat ini. Mungkin tempat ini pun sarang ya, sarang dari dukun-dukun santet itu. Mungkin sarang-sarangnya. Karena hutan ini memang terlalu luas ya, luasnya wah luar biasa. Mungkin masih banyak hutan apa itu hewan-hewan liar. Kemarin saya dipergoki ular, kalajengking. Kadang ini di bawah pohon-pohon jati ini ada kalajengkingnya. Tetapi saya tidak putus asa, saudaraku ya, karena memang salah satu untuk membuktikan bahwa saya setia dengan Gus Samsudin, saya harus selalu menjalankan apa yang menjadi amanahnya ya, terutama berbuat baik atau melawan kedoliman, melawan dukun-dukun santet ya, seperti itu. Apa ya? Aduh, kodok. Ada katak juga nih. Tempat inilah dimana Mbah Jan selalu diberi wejangan, diberikan masukan oleh GSJ, dan semoga kebaikan-kebaikan beliau dibalas ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ujiannya selama ini cepat selesai ya. Kita berdoa bersama-sama, juga panjenengan semua atas doa-doanya, dukungannya. Semoga GSJ cepat selesai dari ujiannya. Saya yakin bahwa setelah mengalami ujian ini, GSJ pasti lebih menemukan jati dirinya ya, seperti itu. Karena memang kalau orang Jawa namanya guru lahir ya, guru lahir itu pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya mungkin di saat ini pengalaman-pengalaman yang dialami oleh GSJ menjadikan suatu motivasi untuk kebaikan. Baiklah saudaraku semua, mungkin Mbah Jan segera pulang karena cukup mengenang tempat ini. Saya sudah katakanlah terima kasih ya, hati saya sudah tersampaikan. Saya ingin di mana GSJ dulu bertemu dengan saya di sini, saya sudah ke sini, walaupun Kuswara tadi sempat mengganggu saya. Tetapi saya akan ngomong sama Riki atau Pak Rete bahwa hari ini saya bertemu dengan Kuswara. Semoga saya selalu diberi keselamatan, panjenengan juga ya, banyak rezekinya, panjang umur dan semuanya, selalu diberi kesehatan, kemudahan ya. Terima kasih. Mungkin Mbah Jan harus pulang karena memang sudah malam, hampir pagi ini kayaknya. Terima kasih semuanya, subscriber lover dimanapun berada. Terus dukung channel dari Mbah Din ataupun Bumi Sholawat ya. Saya atas nama Mbah Jan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.